لا يزيد الظالمين إلا خسارا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah seberang kami muliakan, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Haji Sudirman SAG. Kepada Ustaz yang hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala kita berniat mencari rahmatnya, mencari ampunan dan kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah walladzi anzala as-sakinah fi qulubina waliyazdadu imanina ma'an imanina. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Walhamdulillah walladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahu alaihi wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh kekasih-kekasih Allah, para hamba-hamba Allah yang dicintainya, semoga kita semua hidup pada subuh hari ini, hidup fisik kita, hidup hati kita, terbuka mata kita, terbuka hati kita. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah titipkan kepada hamba yang dicintainya. Hamba itu diberikan memori, ingatan, dan kecintaan tentang akhirat yang besar. Ketahuilah Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hidup punya perhatian besar dengan akhiratnya, itu besar. Dan ketahuilah Bapak Ibu saudara sekalian, informasi dari Al-Quran, kalau ada orang yang lemah memori tentang akhiratnya, ingatan akhiratnya, maka dia lemah dalam beribadah. Orang Bugis mengatakan, nareko engka tahu madodong ni paringeran na lori akhirat, madodong ni paringeran na lori amatengengi, madodong ni amalakna. Di lembaran pertama Al-Quran yang sering kita semua sudah baca, Allah paparkan pada kita sejelas-jelasnya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang bernama Al-Quran yang ada di depanmu, yang kau dengar. Isinya semua ini la raiba fi, tidak ada keraguan. Fungsi utamanya ayat yang kita dengar, yang kita baca adalah hudan lil muttaqin,
pembimbingnya, panduannya, petunjuknya, pengarahnya bagi orang yang bertakwa. Disampaikan dalam ayat itu berturut-turut 5 ciri manusia bertakwa. Dan itu yang akan kita kuliahkan selama 1 bulan yang hampir berakhir. Itu yang kita ilmui, itu yang kita perjuangkan untuk bisa sampai ke situ. La'allakum tattaqun. Dan ciri dari sekian banyak tandanya kalau orang itu sudah bertakwa, salah satunya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat, termasuk kematian, kehidupan dalam kubur, kehidupan di alam barzah, kehidupan nanti di mahsyar, yaumul mizan, hari penimbangan, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumiddin, atau apapun namanya dari sekian banyak namanya, itu pasti dia punya kontak, punya hubungan. Maka orang yang bertakwa itu sekalian sederhana gaya hidupnya. Semua aktivitas dunianya, semua rencana hidupnya di dunia selalu tersambung ke akhirat. Selalu ujung yang paling tertinggi dari semua rencana hidupnya adalah suksesnya nanti di akhirat. Sederhana ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya tentang takwa itu, dari sekian banyak jawaban para ulama, jawaban sahabat mendefinisikan tentang takwa, Ali bin Abi Thalib sederhana sekali. Takwa itu adalah planning tentang akhiratnya, persiapan akhiratnya bagus. Dan di sini bermula Bapak, Ibu kaum muslimin, kalau mau jadi baik, diajarkan keyakinan dalam dirinya bagaimana dia memandang akhirat. Untuk itu, kalau kepekaan kita Pak tentang kehidupan sesudah mati ini tidak meningkat sesudah Ramadan, ada masalah prosesi pengkaderan kita selama Ramadan. Kalau orang peka dengan akhirat Pak, mudah menetes air matanya ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga, mudah menangis ketika dibacakan dan dipaparkan ayat-ayat tentang neraka. Ketika perjalanan nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan kecil, dia kerdil, dia hina, dia tidak berdaya, dia lemah, dihadapkan di hadapannya nanti pada zat yang mulia, zat yang agung, zat yang maha besar. Dia melihat dirinya dalam kekerdilan yang sangat hina. Maka di situ dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jamaah sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, murid dekat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang produktif dalam banyak karya-karya kitabnya, banyak dipelajari hari ini. Salah satu dalam kitabnya Ar-Ruh, tentang masalah ruh juga dijelaskan, dan juga kitab yang lain seperti Zadul Ma'ad, bekal tentang menuju akhirat. Beliau mengatakan ciri manusia sukses dalam beribadah kepada Allah ada 3 yang senantiasa muncul. Dan ini jamaah sekalian, kalau kita mau melihat orang itu mau semangati dalam beribadah, hadirkan 3 jurus paling sederhana. Kalau mau melihat manusia itu sukses ibadahnya, ada namanya ar-raja ilallah, berharap kepada Allah, termasuk berharapnya itu tinggi sekali tentang balasan, besar sekali tentang harapannya, gajinya, bonusnya, balasannya itu nanti di akhirat. Dan siapa yang kuat memorinya tentang ar-raja,
tidak ada capeknya beribadah, Pak. Tidak ada bosannya beribadah. Tidak ada rasa lelah. Kalau dia sudah memori tentang ar-raja'nya kuat. Faman kana yarju lika rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Salah satu ayat yang sering kita baca pada hari ini atau pada malam Jumat di akhir surah Kahfi. Barang siapa berharap raja, jadi kalau ada orang Pak kuat berharapnya sama Allah, di situ dia tinggi sekali semangatnya, himmanya, harapannya besar sekali untuk mendapatkan gaji itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah sekalian, kalau orang itu memori tentang akhiratnya tinggi sekali, kadang manusia yang mencintai urusan dunia kadang kaget-kaget lihat orang seperti itu. Coba lihat Pak ya, kalau kita lihat biasa jam-jam begini Pak, jam atau sebelum subuh, ada Pak gandeng dari Jalan Malino Goa misalnya, dari Dayak misalnya, dari Maros itu. Biasa kita ketemu kalau mau pergi salat subuh. Dia gonceng itu, jualannya sayurnya itu membumbung tinggi di belakangnya. Itu sudah malam, jam 1 nah tinggalkan rumahnya, jam 2 pergi ke pasar. Jam 3 sudah nak bawa mie, jam 4 sudah sampai di pasar. Coba lihat Bapak, fenomena itu. Dia tidak capek, karena seandainya dia capek, pandak mau keluar. Dia tidak dingin, hilang rasa dinginnya. Biar hujan, nah nikmati. Tidak ada ngantuk, tidak ada ngantuknya Pak, tidak tidur-tidur. Terus tidak capek, tidak ngantuk, tidak ada. Karena dalam dirinya ada satu keinginan besar. Itu yang disebut dengan ar-raja. Keinginan besarnya mau dapat uang. Keinginan besarnya mau dapat uang. Begitu dapat uang tentu istrinya, dirinya, anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Kalau orang yang punya memori dunia besar, harapannya yang dunia ini kecil, dunia ini sedikit. Mengapa begitu bisa? Energiknya orang luar biasa karena kuat memori tentang dunianya. Bagaimana kalau tentang memori akhirat yang luas, yang besar, yang dahsyat? Kalau itu kuat Pak, memang menangis rasanya satu ayat sujud, rasanya ya Rob, kapan Ramadan ini berubah kalau begini terus? Ingin rasanya tambah-tambah sedikit itu ayatnya. Kalau baca ayat memori akhiratnya bagus, harapannya setiap ayat bertambah pahalanya, setiap ayat bertambah pahalanya, setiap ayat bertambah pahalanya, dan berdirinya capek, lelah, itu adalah bahagian daripada menanti pahala besar, maka dia akan kuat Pak. Kalau banyak orang menawar-nawar ibadah Pak, satu indikator besar, tersambungnya hati dengan akhirat, itu lemah. Itu lemah. Kalau ada orang kikir alias pelit, seke, susah, luar biasa berinfak, apalagi berzakat, bersedekah dan seterusnya, karena dia tidak melihat pembenarannya ada gaji di akhirat, ada balasan di akhirat. Kalau orang kuat Pak Ai, kecil nilai dunia. Dan memang seperti itu jemaah sekalian. Orang yang punya ar-raja dengan akhirat, maka dia melihat dunia ini kecil. Dia melihat dunia ini sedikit. Dia melihat dunia itu sedikit sekali. Dan itu yang sering kita dengarkan oleh Al-Quran, bahwa wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat mereka yakin. Wal akhiratu khairu wa abqa.
Akhirat itu abaka yang kekal abadi, yang tidak pernah rusak-rusak, yang tidak pernah hilang-hilang, tidak pernah lenyap, yang tidak pernah berkurang kenikmatannya, bahkan terus. Itu artinya mafhum muhalafahnya dunia itu kecil sedikit. Maka siapa yang berebut dengan dunia, kejar dunia, target dunia, buru dunia, Pak, ciri-ciri pada dirinya ketakutan. Ketakutan pertama, takut hilang dunianya, takut habis, takut kehilangan, takut nanti berpisah dengan dunia, takut stres. Tidak akan tenang orang, Pak, pemburu dunia. Yakin saja. Tidak akan pernah orang bisa menikmati hidup pemburu dunia. Dan semakin sibuk orang dengan dunia, semakin tersiksa batinnya. Karena dunia itu kalil, kecil, sedikit sekali. Dan sesuatu yang sedikit diburu pasti penuh dengan was-was. Jangan-jangan tidak dapat, jangan-jangan. Maka dia cenderung mengorbankan segala cara untuk bisa mendapatkan. Dan ciri, Pak, dunia, dimanapun perlombaan dan perebutan dunia, sering orang baku jengjok, baku musuh, baku musuhi, ya berkelahi dan seterusnya. Itu sifat dunia itu. Kalau ada orang ribut, Pak, pasti ada dunia di belakangnya. Itu saja tandai. Kalau akhirat, orang tidak pernah ribut dengan akhirat. Itu kunci. Tidak ada orang ribut di akhirat. Kenapa mau ribut? Banyak, besar, luas, dan tidak ada kehabisan. Besar. Semakin tinggi dunia diperebutkan, di situ siku menyiku semakin besar. Kalau mau tenang, Pak, jangan ikut perlombaan merebut dunia. Ikutlah barisan dan kelompok orang yang perlombaan tentang akhiratnya bagus. Tidak ada ribut. Tandai, Pak, kalau ada orang ribut pasti ada dunia di situ. Maka kedepankan akhirat akan selesai. Jamaah sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Hari Jumat, Pak, hari ini kita betul-betul berada di hari yang luar biasa. Dua sayyid, satu sayyidus syuhur bulan Ramadan, sayyidus syuhur penghulunya bulan. Dan hari ini kita berada sayyidul ayyam, penghulunya hari. Sudah dalam posisi waktu kita dua waktu istimewa, bulan Ramadan dan juga hari Jumat. Ditambah lagi kita sisi tempat paling mulia adalah rumahnya Allah, masjid. Dan kita berada pada posisi waktu paling mulia lagi dalam keadaan beribadah di bulan Ramadan, yakni ibadah terpanjang satu hari, ibadah puasa. Kita berada lagi di posisi waktu yang sangat istimewa, subuh, Pak. Di sini waktu keberkahan, waktu paling mulia. Kalau mau minta, Pak, doa paling banyak berdoa di sini di subuh dan di pagi hari. Minta ketenangan batin, ketenangan hati kita, keceriaan jiwa kita, insya Allah. Jamaah sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah. Biasanya Nabi kalau hari Jumat, salah satu dari sekian banyak hikmah, Pak, itu hari Jumat biasanya diingatkan tentang memori tentang akhirat. Dibacakanlah biasanya surah As-Sajdah. Biasanya dibacakan hal ata alal insan. Kenapa dibacakan ini? Bukan sujud tilawah jadi tujuannya, tapi supaya tersambung di dalam dua surah ini, banyak menyambungkan suasana tentang akhirat. Sebentar Jumat disunnahkan lagi misalnya salah satu surah Sabbih isma rabbika dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Juga isinya bagaimana suasana hati itu tersambung dengan akhirat. Kalau kita melihat, Pak, materi utama yang diterima oleh sahabat dari materi yang dibawakan oleh Nabi SAW, salah satu materinya adalah lihat akhirat di depanmu, itu dekat.
Lihat dunia itu kecil. Dan ini sudah diakui oleh Rasulullah SAW, diakui oleh para sahabat, bahkan musuh-musuh Islam, Pak. Dalam sejarah peperangan, hampir semua peperangan itu, jumlah musuh itu besar, banyak dan lengkap. Tapi mengapa selalu musuh itu ketakutan? Ketakutan. Dan musuh mengakui pun, kami ketakutan karena kami bertemu dengan suatu kaum. Kaum itu mencintai kematian sebagaimana kami mencintai kehidupan. Coba lihat, Pak. Orang itu akan berani, akan jujur, akan dia istiqomah kalau dia melihat kematian itu dekat dengan peristiwa yang ada dalam hidupnya. Coba lihat, Pak. Kalau orang punya memori tentang mati akhirat, itu dekat perasaannya, Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs. Kalau ada rasa takut seperti mau mati, tidak diampuni dosanya, maka dia wa nahan nafs anil hawa. Itu kemauannya, keinginannya, nafsunya itu mengecil oleh kebesaran memori tentang akhiratnya dan kematiannya. Terakhir, Pak, coba kita belajar manusia yang sering kita baca dalam sholat, disebut namanya bergandengan Nabi Muhammad, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sering sekali disebut dan diabadikan namanya dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah Ibrahim. Ibrahim, guru kita dalam teladan menyikapi kematian dan menyikapi tentang akhirat. Pernah Nabi Ibrahim meminta khusus kepada Allah, ya Rabb, wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim itu minta sama Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya Rabb, tolong perlihatkan pada saya kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Saya mulia, ya Allah, proses kematian dan proses kehidupan itu. Apa kata Allah? Afalam tu'min? Ibrahim, sampai itu kau minta, apa kau belum beriman sama saya dan kau belum beriman kepada kematian? Qalu bala. Bala ya Rabb, sudah ya Rabb, sudah yakin sekali. Tapi walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tenang ya Allah. Supaya hatiku tenang ya Allah. Coba lihat, Pak, bagaimana jawaban Ibrahim dengan kematian. Supaya hatiku tenang. Orang yang selalu kena masalah, Pak, duniawi, lalu dia mengatakan, enggak, ini cuma dunia dan sebentar akan saya tinggalkan. Maka dia melihat masalahnya menjadi kecil karena dahsyatnya di akhirat itu besar. Jadi kalau ada frustasi, ada stres, ada masalah, ada problem dunia, satu yang kita ingat, masalahku di dunia tidak seberapa dibanding masalahku nanti di akhirat. Berdiri nanti 50.000 tahun antrian menunggu hisab, menunggu pertanyaan besar. Jika saya tidak mampu menjawab ini, maka saya menjadi masalah besar. Akhirnya terlupakan, Pak. Maka jemaah sekalian, kalau mau tenang, satu yang mesti kita miliki, jangan lupa, tidak ada yang tercecer kebaikan kita, melainkan akhirat ada balasannya. Jika kita dizalimi, Pak, dikhianati, dibodohi, dan seterusnya, satu jawaban yang ada di depan kita. Di dunia mungkin susah keadilan, meskipun banyak pengadilan, tapi di akhirat, Maliki yaumiddin, ada pengadilan dahsyat, yakni hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha. Tidak ada amalanku yang tercecer, tidak ada amalanmu yang tercecer, yang kecil apalagi besar, kecuali akan ada hitungannya dan ada kalkulasinya. Tidak ada. Tenang, tenang. Maka jemaah sekalian, saya kunci, maka insya Allah Ramadan kita akan berakhir. Dan kalau mulia, Pak, suksesnya bagi kita, ada ar-raja'nya, takut
rasa takut itu yang membuat kita terhalang. Dan ada terakhir kata di situ, mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta. Siapa ada cinta mahabbah kepada Allah, ringan rasanya semua kepatuhan dan ketundukan. Saya kira demikian Pak, mohon maaf segala kekurangannya, karena kata-kata itu adalah kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau khilaf dan salah, itulah kelemahan saya menyampaikan. Saya hanya berharap semoga kata-kata ini tidak ada yang sia-sia, melainkan semua saya akan dapatkan balasannya di akhirat. Semua yang Bapak dengar itu tidak akan sia-sia, tapi akan memberikan pengaruh nanti nilai timbangan kita di akhirat. Mohon maaf segala kekurangan pada Allah Pak. Kita saling mendoakan bagus Pak pada hari Jumat ini. Jangan lupakan doakan tetangga, doakan saudara, doakan kaum muslimin. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau ada doa tak paling mujarab Pak, doakan pemerintah supaya dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk, supaya insya Allah mudah-mudahan tahun depan mudik tidak dilarang lagi. Mudah-mudahan hidayah ini tidak terhalangi oleh mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Engkau telah menzalimi diri kami, telah berbuat khilaf salah, telah berbuat kezaliman, berbuat dosa maksiat, menentang kepadamu, sudah lari kepada Engkau. Maka kalau Engkau tidak ampuni saya, tidak sayangi saya, tidak cintai saya, lalu saya berharap kepada siapa? Saya mengharap ampunannya siapa? Engkau zat yang maha pengampun. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, tempatku berharap hanya kepada Engkau. Ya Allah, berikan rahmat di sisi hidup kami, pada keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami, seperjuangan kami. Berikan rahmat-Mu ya Allah. Tanpa rahmat-Mu kami sia-sia hidup ini, tidak berdaya sedikit pun. Rabbana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Saya berharap kasih dan cinta-Mu ya Allah ya hayyu. Ya Allah, jangan Kau ambil Ramadan ini kecuali Engkau sudah daftarkan kami menjadi orang-orang yang selalu cinta kepadamu, takut kepadamu, berharap kepadamu. Ampuni ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada tempatku mengeluh kecuali hanya kepada Engkau. Ya Allah, kalau di bulan yang mulia ini, hari yang mulia ini, dengan seluruh amalanku ini, itu pun Engkau tidak ampuni ya Rabb, maka kapan saya bisa mengeluh kepada Engkau? Dalam keadaan apa saya harus menangis di hadapan-Mu di waktu paling mulia Engkau tidak ampuni hamba ini? Ampuni ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyum, ya Qayyum. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami sekiranya mereka mengambil kebijakan keliru. Tuntun mereka, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Beri hidayah. Allahumma ya Allah, tenangkan rumah tangga kami, rumah tangga suami istri. Ya Rabb, kami butuh saling melengkapi, saling memberi, saling bisa saling memahami, saling mengerti bahwa kami terdapat punya kelebihan dan kekurangan. Ya Hayyum ya Qayyum, kami berharap di hari mulia ini, di tengah kami beramal soleh, mudah-mudahan ada amalan-amalan kami menyambung, menjadi penyambung ridho dan cinta kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.